Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Hari ini akan kembali membahas alur cerita film robot berbasis kecerdasan buatan yang bisa mengendalikan diri sendirinya. Dilansir dari situs IMDb, film ini mendapat rating 6,8 dari 10. Mau tahu alur ceritanya kayak gimana? Mari kita mulai. Johannesburg adalah sebuah kota di Afrika Selatan, telah menjadi kota yang paling berbahaya di dunia karena tingkat kejahatannya yang sangat tinggi. Hampir 300 orang terbunuh dalam baku tembak dan perampokan setiap harinya. Jelas, fenomena ini sangat menyulitkan bagi kepolisian. Namun untungnya, pihak kepolisian cepat bertindak untuk mengatasi itu. Bekerja sama dengan perusahaan Tetrapal, perusahaan yang menciptakan robot berbasis AI yang diciptakan untuk keamanan. All stock skyrocketed. Certain On the ground, all targets. Robot itu ternyata sangat membantu pihak kepolisian karena polisi dapat mengatasi tindak kejahatan dengan cepat. Robot itu diberi nama Scout. Robot Scout dibuat oleh seorang pria bernama Dion. Di sini juga ada seorang insinyur yang bernama Vincent membuat robot bernama Moose. Namun robot itu disinyalir gagal karena untuk pengoperasiannya dari jarak jauh menggunakan joystick. Berbeda dengan Scout ciptaan Dion yang hanya menggunakan data program yang diinginkan secara langsung di lapangan. Suatu hari saat tim polisi baru saja menangani sebuah kasus tindak kejahatan, salah satu robot Scout bernomor 22 mengalami kerusakan saat menjalankan tugasnya sebagai keamanan. Setelah melalui perbaikan, Scout 22 kembali ditugaskan untuk mengejar kelompok pengedar narkoba yang mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Destination or task. Kurir itu terdiri dari 4 orang, Ninja, Yolandi, Amerika, dan Pitbull. Mereka lalu menemui bosnya yang bernama Hippo untuk memberikan atau menyetorkan barang narkoba itu. Namun Hippo merasa kecewa karena transaksi yang mereka kerjakan gagal dan sebaliknya malah rugi. Hippo terlihat kesal dan meminta kepada mereka untuk mengganti kerugian sebesar 20 juta dolar. Bahwa ini ancaman yang bukan main-main, Hippo menembak Pitbull di tempat hingga mati. Di waktu itu juga polisi dan robot Scout datang, hingga pada akhirnya mereka semua mulai baku tembak. Polisi berhasil menangkap beberapa anak buah Hippo. Namun Hippo yang paling bengis bersembunyi di sebuah bangunan untuk mengambil basoka. Saat robot Scout 22 akan menangkap Hippo, Hippo tiba-tiba menembak basoka ke dada Scout bernomor 22 yang pada akhirnya mati seketika di tempat. Hippo berhasil melarikan diri termasuk Yolandi, Ninja, dan Amerika. Meskipun Hippo berhasil kabur, di tempat kerjanya Dion mendapatkan pujian dari rekan kerjanya, termasuk dari CEO Tetrapal secara langsung, karena dia telah membuat robot yang telah menghentikan 30 kejahatan dalam 1 tahun terakhir. Drop your weapons. You are. Two going in. Namun atas pencapaian dan keberhasilan Dion membuat Vincent cemburu karena robot ciptaannya tak kunjung mendapatkan pembeli dan robot bernama Mouse ini belum selesai secara sempurna. Kembali ke kurir narkoba, kini telah sampai di markasnya berlokasi di sebuah bangunan yang kosong. Baru saja sampai, Hippo menelpon Ninja dan mengingatkan bahwa Ninja harus membayar hutang sebesar 20 juta dolar dalam waktu 1 minggu. Setelahnya, Ninja kemudian berbicara dengan Yolandi dan Amerika tentang cara mereka mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara merampok mobil pengangkut uang. Tentunya aksi mereka akan digagalkan oleh robot Scout. Namun Yolandi menyarankan untuk menculik pencipta robot Scout dan dipaksa untuk mematikannya. Cash and charms. You do a heist, the droids are gonna come down on our asses, okay? They're gonna hit us. Right? Like a TV. So That's brilliant. you need to find the guy, a remote, like a switch. What? Excuse me. That's the motherfucker.
him. You need those remotes, my man. Setelah selesai bekerja setiap hari, Dion malah bekerja keras untuk membuat AI atau kecerdasan buatan yang ia lakukan 3 tahun sebelumnya. Ternyata Dion ini ingin membuat sebuah robot AI pertama di dunia. AI yang dikerjakan Dion memiliki alam bawah sadar layaknya manusia pada umumnya. Berkat perjuangan dan kegigihannya, akhirnya Dion berhasil menciptakan AI tersebut. Di keesokan harinya, Dion dengan semangat pergi ke Tetrapal untuk memberitahu temuannya kepada Michelle sebagai pemilik perusahaan. Di sana, dia meminta Michelle untuk mengizinkannya memindahkan ciptaan yang dia buat ke salah satu robot scout. Namun Michelle menolaknya. Michelle merasa sudah puas dengan robot yang telah diciptakan saat ini. Tetapi Dion terlalu terobsesi dengan AI sehingga dia nekat mencuri kunci keamanan Scout dan berniat memindahkan ciptaannya ke robot Scout 22. Ninja dan rekan-rekannya menghadang Dion saat dia pulang, dan tanpa berpikir lama, Ninja langsung menculik Dion. Sementara itu, Vincent bertemu dengan para pejabat polisi. Dia menjelaskan tentang cara kerja robot yang dia buat, yang memiliki banyak senjata penghancur, sehingga sangat cocok untuk melawan kejahatan. Meskipun dia menjelaskan dengan detail, para pejabat itu tetap menolak robot Vincent karena mereka berpikir robot Moss terlalu brutal untuk menangani kasus kejahatan, dan robot Vincent lebih cocok untuk melawan kejahatan yang sangat berat. Di sisi lain, memperlihatkan Dion disadarkan oleh Ninja. Ninja langsung memerintahkan Dion untuk menonaktifkan semua robot Scout, yang tentunya dia tidak mampu, karena jika semua robot dinonaktifkan, maka tingkat kejahatan akan semakin besar. Ninja, Yolandi, dan Amerika kemudian mengecek mobil Dion dan menemukan Scout 22 di dalamnya. Yolandi memiliki ide meminta Dion untuk merakit robot tersebut dan memprogramnya, sehingga Scout 22 bisa hidup kembali dan bisa merampok. Dion mengatakan bahwa robot itu masih uji coba, tetapi jika uji coba itu berhasil, Ninja dapat melatih robot itu sesuka mereka. Mereka perlu lebih banyak kesabaran untuk melatihnya, karena pada awalnya robot itu akan seperti anak kecil yang belum belajar apa-apa dari dunia nyata, seperti manusia baru lahir. Setelah Ninja setuju, dan Dion kemudian mulai memindahkan ciptaannya ke tubuh Scout 22 dan cara itu berhasil. Setelah melihat robot yang dibuat oleh Dion mirip dengan anak-anak, Ninja mengamuk dan mengusir Dion. Namun sebelum pergi, Dion meminta izin kepada Ninja agar bisa kembali melatihnya. Di Tetrapal, Vincent secara diam-diam masuk ke bengkel untuk mencuri kunci keamanan, dan dia berniat untuk menonaktifkan semua robot Scout. Dengan begitu, mouse robot ciptaan Vincent akan menggantikan Scout. Namun ketika dia ingin mendapatkan kunci keamanan, kunci itu tidak ada. Setelah diselidiki, ternyata kunci itu masih tertanam di robot 22, yang sekarang dikenal dengan Chappie. Understand English yet? It doesn't understand you. Di keesokan harinya, Ninja memergoki Chappie sedang menonton kartun. Karena menonton kartun tidaklah seperti sangar, Ninja pun mengajari Chappie cara menembak. Pendengar suara tembakan saja membuat Chappie ketakutan dan mengungkapkan enggan untuk merampok ataupun membunuh orang. Kembali ke Dion yang memutuskan pulang lebih awal.
Vincent yang penasaran dengan apa yang Deon lakukan, kemudian ia pun mengikutinya. Di jalan, Yolandi dan Amerika mulai berbicara banyak kepada Cepi. Dan Yolandi mengatakan bahwa dia adalah ibunya, ibu Cepi maksudnya. Selain itu, Deon datang untuk melatih Cepi untuk melukis yang bertujuan untuk penyempurnaan hasil ciptaannya itu. Say rat. Mommy. Mommy. America. God. Lalu kemudian Ninja mengajak Cepi jalan-jalan. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Ninja dan meninggalkan Cepi di tengah kerumunan anak kecil. Ninja melakukan ini untuk memberitahu Cepi bahwa dunia nyata sangatlah keras. Mereka kemudian mulai memukuli Cepi dengan kayu dan batu, bahkan membakarnya dengan bom molotov. Setelah itu, Cepi menangis. Dia berlari menjauh sambil berteriak bahwa dia ingin pulang ke rumahnya. Untuk menenangkan diri, Cepi kemudian pergi ke sebuah bukit. Di keesokan harinya, Ninja dan Amerika meminta maaf kepada Cepi atas kejadian sebelumnya. Ninja lalu mengaku kalau sekarang ia adalah ayahnya Cepi, dikarenakan Cepi tidak mau merampok dan membunuh. Ninja pun membohongi Cepi kalau merampok itu bukan kejahatan melainkan kebaikan. Selain itu, Ninja dan Amerika juga melatih Cepi bela diri dengan gaya ninja, juga memberi Cepi pisau yang bisa digunakan untuk membuat orang tidur di siang hari. Ninja juga mewarnai Cepi dengan pilok agar terlihat sangar. Ninja dan Amerika kemudian mengajak Cepi untuk mencuri mobil yang akan mereka jual untuk membeli bahan peledak. Nice enough. I'm good, please. Okay, we're just gonna. No, not crimes. Special gang. Shut! Get out! Out! Why are you? Who is this? This is Dennis. Don't! You're drinking. Are you stealing Dennis' car to support your alcohol? Kemudian Ninja dan Amerika bertemu King di lantai atas untuk mendapatkan bahan peledak. Setelah mereka mendapatkan bahan peledak, Ninja menemukan seekor anjing yang mati akibat pertarungan. Ninja mengatakan bahwa berjuang untuk bertahan hidup sangatlah sulit di dunia ini. Cepi mencoba membantah Ninja karena Cepi terbuat dari besi dan tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Tetapi Ninja mengatakan bahwa Cepi terbuat dari baterai. Jadi dia akan mati seperti manusia setelah baterai itu habis. Setelah itu, Ninja berjanji akan membelikan Cepi tubuh baru jika Cepi mau merampok bersamanya. Setibanya di markas, Deon menghampiri Cepi untuk melatihnya, namun Cepi terlihat mengacuhkannya. Karena mengapa Deon menciptakan Cepi ke tubuh robot yang rusak. Sementara itu, Vincent masuk ke bengkel Tetrapal untuk memasukkan virus ke semua robot Scout. Karena Vincent menanamkan virus yang menyebabkan semua robot Scout yang sedang bertugas tiba-tiba mati, begitu juga dengan Cepi yang mendadak terjatuh. Deon membawa Cepi ke bengkel untuk memperbaikinya karena takut Cepi kenapa-kenapa. Karena semua robot mati, maka kejahatan meningkat dengan cepat hingga mengacaukan sisi kota. Deon berhasil menghidupkan Cepi kembali, namun Cepi tertarik pada alat penyalin saraf otak Vincent yang juga digunakan untuk mengoperasikan robot mouse. Dia berpikir bahwa alat ini dapat memindahkan kesadarannya ke robot lain untuk membuatnya hidup lagi. Setibanya di markas, Cepi menunjukkan perangkatnya kepada sang ibu. Ia juga memasakkan perangkat tersebut di kepala Yolandi, di mana Cepi berhasil menyalin alam bawah sadar Yolandi ke sebuah flash disk. Di keesokan harinya, Cepi berusaha mengotak-atik perangkat tersebut dalam upaya menyalin alam bawah sadarnya, dan setelah beberapa percobaan, di saat itu juga Ninja datang memberitahu Cepi bahwa hari ini adalah hari pertama kalinya Cepi merampok.
Dion kemudian menemukan penyebab semua robotnya mati dan menemukan bahwa Vincent adalah orang yang telah menonaktifkan semua robotnya. Dion segera menghampiri Vincent. Di saat yang sama, berita televisi menampilkan perampokan yang dilakukan oleh Cepi. Tentu saja, berita itu membuat Tetrapal di ambang kehancuran. Vincent memanfaatkan kesempatan ini dengan meyakinkan Michelle bahwa robot mouse harus segera mengambil alih Tetrapal. Karena Cepi telah merusak citra Tetrapal, Michelle pun akhirnya memerintahkan Vincent untuk menghancurkan Cepi dengan robot buatannya. Dalam perjalanan menuju ke markas, Cepi kegirangan karena Ninja akan membalikannya tubuh baru. Namun di sini Ninja terus terang kalau dirinya berbohong dan semua perampokan ini bertujuan untuk melunasi hutang serta biaya keluar dari kota ini. Mendengar pengakuan Ninja, Cepi pun marah. Tapi Cepi tidak sanggup melukai Ninja karena dia adalah ayahnya. Sesampainya di markas, Dion yang baru saja datang langsung memberitahu kalau Tetrapal mengirim sebuah robot penghancur untuk melenyapkan Cepi. Namun secara tiba-tiba, Hippo dan anak buahnya datang dan baku tembak pun seketika terjadi. Di tengah baku tembak berlangsung, mereka kemudian dikejutkan dengan kedatangan robot mouse yang dioperasikan oleh Vincent. Setelah membunuh Amerika secara kejam, mereka mulai menembak kedua kelompok tersebut. Mereka yang dimaksud adalah robot Vincent. Vincent kemudian berniat membunuh Dion setelah melakukan beberapa serangan. Namun sebelum itu, Cepi muncul secara tiba-tiba dan menancapkan bom di tubuh mouse. Kemudian Cepi menembaki mouse dengan senapan penghancur. Cepi kemudian berlari ke dalam gedung untuk menyelamatkan Yolandi. Sementara itu, Ninja dan Hippo berebut mobil. Dion dan Hippo terus berlari sampai pada akhirnya Hippo menembaki kaki Ninja dan perut Dion. Untungnya Ninja masih bisa bertahan. Yolandi, Cepi, dan Ninja kemudian membawa Dion ke dalam mobil. Mereka kemudian masuk ke gedung untuk mengambil perangkat saraf. Namun sayangnya Vincent menembaki mereka tanpa ampun. Setelah melihat Dion di ambang kematian, Cepi meminta Ninja untuk pergi ke bengkel Tetrapal untuk memindahkan alam sadar Dion ke robot. Karena itulah salah satu cara untuk memindahkan kesadaran Dion ke dalam robot. Please, mommy. Setibanya di sana, Cepi dengan cepat menemukan Vincent dan menghajarnya. Setelah membuat Vincent babak belur, ia menghampiri Dion dan meletakkan Dion ke perangkat saraf, di mana Cepi berencana memindahkan alam bawah sadar Dion ke robot di sebelahnya. Awalnya Dion tidak percaya rencana Cepi, tetapi setelahnya berhasil, dia dipindahkan ke tubuh yang baru. Karena baterai Cepi tinggal sedikit lagi, Dion juga berencana memindahkan kesadaran Cepi ke robot Scott terdekat. Setelah itu, Dion pun pergi melalui pintu belakang tepat sebelum petugas datang. Di saat itu juga, salah satu robot di belakang Dion tiba-tiba hidup. Dion meyakini bahwa itu adalah Cepi. Kemudian mereka berdua segera mendatangi markas untuk menemui Ninja. Terlihat Ninja sedang membakar semua kenangan milik Yolandi. Secara tiba-tiba, tidak sengaja Ninja menemukan flashdisk yang berisi alam bawah sadar Yolandi. Ternyata sebelumnya Cepi berhasil mengkopi kesadaran Yolandi ke dalam flashdisk. Ninja, Dion, dan Cepi kemudian memakamkan tubuh Yolandi di sekitar markas. Cepi berjanji akan membawa ibunya kembali ke dunia ini. Beberapa hari kemudian, Cepi berhasil meretas Tetrapal dari kejauhan dan membuat robot untuk Yolandi untuk ditanamkan salinan bawah sadar Yolandi. Akhirnya, Yolandi pun hidup kembali dengan tubuh robotnya. Dan film pun tamat.
Dan segitu dulu untuk kali ini. Di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan film yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.